Curah Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Naja Luna. Dan saya Afan Asyafa. Kita punya 10 berita yang tentu saja unik, Menarik, dan viral di kanal YouTube kami, National TV Official. Happy Weekend. Ketemu lagi kita ya. Ya, kita ketemu lagi dalam Jurnal Weekend dan kita selalu punya berita yang unik, menarik, dan viral dalam beberapa hari kemarin yang kita rangkum dalam Jurnal Weekend ini. Langsung saja kita ke berita yang pertama dari Banyuwangi. Kakek asal Banyuwangi ditemukan tewas gantung diri di jemuran rumahnya sendiri. Ini menjadi berita yang cukup mencengangkan ya dalam minggu kemarin adanya peristiwa gantung diri ini. Selengkapnya kita simak saja beritanya. Ini dia. Identitas korban yakni SK 84 tahun kakek asal dusun Kerajaan Desa Jajak Kecamatan Gambiran Banyuwangi. Korban nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri pada tiang besi jemuran baju di belakang rumahnya pada Selasa pagi 6 Agustus 2024. Petugas kepolisian kemudian melakukan olah TKP pasca mendapat laporan dari kerabat korban. Berdasarkan keterangan istri korban, ia sempat membuatkan mie instan dan kopi pada malam sebelum kejadian dan ia tak terjadi ada hal mencurigakan. Tapi pada keesokan harinya, anak korban kaget melihat bapaknya yang sudah tergantung dalam kondisi tak bernyawa pada jemuran baju yang terbuat dari besi di belakang rumahnya dengan leher korban terikat tali tampar. Selanjutnya, anggota Polsek Gambiran bersama keluarga korban melakukan evakuasi terhadap tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim Inafis Polresta Banyuwangi, tak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pihak keluarga pun juga menolak adanya otopsi dan menerima kematian korban sebagai musibah. Dari keterangan sejumlah anggota keluarganya, sebelum meninggal diketahui korban memiliki penyakit diabetes dan demensia, bahkan sering berkata ingin mengakhiri hidupnya. Selanjutnya oleh polisi, jasad korban pun diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan. Ternyata memang punya riwayat penyakit gangguan mental ya. Betul, ini juga awalnya membuat kaget ya dari pihak keluarga karena tidak terjadi apa-apa dan tiba-tiba ditemukan dalam kondisi tewas gantung diri di belakang rumahnya, tepatnya di jemuran baju. Dan yang pertama kali menemukan kakek berumur 84 tahun ini adalah anaknya yang kaget melihat bapaknya yang sudah tergantung dalam kondisi tak bernyawa pada jemuran baju yang terbuat dari besi di belakang rumahnya dengan leher korban terikat tali tampar. Dan peristiwa ini terjadi di Banyuwangi, tepatnya di Dusun Kerajaan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi dalam beberapa hari yang lalu karena memang ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Walaupun awalnya pihak keluarga bingung mengapa si kakek ini nekat mengakhiri hidupnya. Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim Inafis Polresta Banyuwangi, tak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pihak keluarga pun juga menolak adanya otopsi dan menerima kematian korban sebagai musibah. Diketahui dalam peristiwa yang terjadi pada Selasa 6 Agustus 2024 ini, sebelumnya istrinya itu juga tidak merasa ada yang aneh atau yang janggal karena pada malam sebelum korban meninggal, mereka juga sempat ngopi atau istilahnya membuatkan kopi untuk diseduh bersama dan istrinya juga tidak melihat adanya tanda-tanda yang mencurigakan sehingga dia merasa semuanya baik-baik saja. Tapi memang sebelum meninggal dunia, korban memiliki riwayat penyakit diabetes dan demensia, bahkan sering berkata ingin mengakhiri hidupnya. Dan ternyata usut penyusut ini adalah menjadi penyebab karena korban merasa stres dengan penyakit yang dideritanya, merasa galau dengan apa yang dialaminya karena tak kunjung sembuh, sehingga dia nekat untuk mengakhiri hidup dan terjadilah peristiwa itu. Inilah ya, biar harusnya ngobrol sama keluarga. Pentingnya komunikasi. Kita beralih ke Jambi. Dari Jambi kurang dari 24 jam, Polres Muara Jambi tangkap pelaku pembunuhan. Akhirnya ya, kita lihat pelakunya. Seperti apa? Ini dia. Warga desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi digegerkan dengan penemuan mayat sesosok pria yang terbungkus karung pada Minggu pagi 4 Agustus 2024. Jasad korban yang awalnya tidak diketahui identitasnya itu pertama kali ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Usai menerima laporan dari warga, Polsek Sungai Gelam bersama tim Inafis Satreskrim Polres Muaro Jambi langsung menuju lokasi penemuan mayat. Petugas menduga mayat pria yang telah membusuk tersebut adalah korban pembunuhan. Kapolsek Sungai Gelam Ibtu Usa Sitepu menuturkan, guna kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk diotopsi. Mayat dalam keadaan dibungkus karung dan sudah membusuk. Untuk identitas, mayat tersebut lagi dalam penyelidikan dan mayat setelah kami berkoordinasi dengan tim Inafis Polres Muara Jambi
kami langsung lakukan evakuasi dan dilakukan di otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Berbekal pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, polisi pun berhasil mengetahui identitas korban. Ia diketahui bernama Rian Virgina, 32 tahun, warga Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dan tak butuh lama, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini kurang dari 24 jam. Selain itu, pelaku akhirnya berhasil dibekuk tim Buser Satreskrim Polres Muaro Jambi bersama tim unit Reskrim Polsek Sungai Gelam tanpa perlawanan pada Senin 5 Agustus 2024. Pada peristiwa itu, pelaku menghabisi nyawa korban di kediaman orang tuanya yang berada di RT 39 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Korban tewas dengan 8 luka tusukan dan bajokan senjata tajam jenis parang milik pelaku. Motif dari kasus ini karena pelaku sakit hati dengan perkataan korban yang meminta sebagian uang hasil penjualan motor yang digunakan keduanya untuk berpesta sabu, dan karena hal itulah akhirnya terjadi pembunuhan. Setelah membunuh, pelaku sempat menyimpan jasad korban selama 2 hari di rumah orang tuanya sebelum akhirnya membuangnya ke desa Sungai Gelam. Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Jimmy Fernando mengatakan pembunuhan sadis ini bermula dari penjualan motor milik korban seharga 3,7 juta rupiah, yang selanjutnya uang itu digunakan korban dan pelaku untuk pesta sabu dan bermain judi online. Untuk motor milik korban dijual seharga 3.700.000, kemudian digunakan untuk memakai sabu. Jadi pada hari Rabu, tersangka bersama korban ini sudah menjual, kemudian memakai sabu itu kurang lebih 4 kali. Sisa uang digunakan untuk main slot. Dari pemakaian sabu tersebut menimbulkan cekcok antara korban dan tersangka, yang mana korban sudah menggadaikan motornya, merasa tersangka harus ikut ganti uang motor tersebut. Pelaku sudah menyiapkan parang dari rumah tersangka. Jadi korban disuruh masuk duluan, disusul oleh tersangka yang membawa parang. Ada motif potensi tersangka yang lain, Pak? Motif tersangka sakit hati terkait perkataan korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diamankan petugas kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Benar ya? Berapa hari mayat di sini? Sebelumnya apresiasi dulu ya sama tim Dari pihak kepolisian, karena jarang-jarang dalam sebuah kasus pembunuhan itu bisa terungkap dalam waktu 1 kali Cepat 24 jam. Sangat luar biasa ini. Dan warga Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi digegerkan dengan penemuan mayat sesosok pria yang terbungkus karung pada Minggu 4 pagi 4 Agustus 2024 maksud kami. Dan dalam hal itu memang pihak kepolisian bergerak cepat setelah mendapat informasi dari beberapa warga sekitar yang menjadi saksi. Jadi mereka ini berbekal pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, akhirnya pihak polisi pun menemukan pembunuh dan identitas korban yang menjadi bekal untuk mengusut kasus tersebut. Dan setelah diselidiki, diketahui korban bernama Rian Virgina, 32 tahun, warga Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dan hebatnya, tidak sampai 24 jam, polisi berhasil meringkus atau membekuk pelakunya oleh tim Buser Satreskrim Polres Muaro Jambi yang bekerjasama dengan tim unit Reskrim Polsek Muaro Sungai Gelam maksud kami. Diketahui pelaku sebelumnya menghabisi nyawa korban di kediaman orang tuanya pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Korban tewas dengan 8 luka tusukan dan bajokan senjata tajam jenis parang milik pelaku. Tapi ini kalau melihat dari kasusnya, memang pertama awalnya sakit hati ya. Awalnya sakit hati antara pelaku dan korban, itu gara-gara si korban mengucapkan perkataan yang sangat menyakiti hati pelaku. Tapi awalnya memang dua-duanya ini sudah melakukan hal yang nggak benar, diantaranya adalah pesta sabu. Pesta sabu itu aja tujuannya sudah salah ya, dan secara hukum juga pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Ya, ini berawal dari penjualan motor milik korban seharga 3,7 juta rupiah. Kemudian mereka pesta sabu dan si korban ini menanyakan sisa uang dari pesta sabu itu. Jadilah gelut, ya, terus bunuh-bunuhan gitu ya? Iya, bukan bunuh-bunuhan tapi pembunuhan. Oke, kita akan ke berita berikutnya di segmen yang kedua. Nanti ada penemuan mayat bayi perempuan. Tetaplah bersama kami di Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Dan kita berada di segmen yang kedua, ada 3 buah berita yang menarik untuk Anda.
Beralih ke Cilacap, Jawa Tengah, penemuan mayat bayi perempuan di Dibo Pasir Sungai Serayu Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Ini cukup menggegerkan warga sekitar. Seperti apa berita lengkapnya? Kita simak beritanya. Ini dia. Mayat bayi tersebut ditemukan mengambang di Sungai Serayu, tepatnya di Dipo Pasir, Desa Penggalang. Pada saat ditemukan, bayi tersebut sudah mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat bayi tersebut berawal dari kecurigaan warga setempat yang mencium bau bangkai. Setelah dicek, ternyata bau tersebut berasal dari mayat bayi perempuan. Evakuasi mayat bayi perempuan tersebut berlangsung dramatis lantaran diambil dengan menggunakan sekop yang biasa dipakai untuk pasir oleh seorang warga dan dievakuasi ke darat. Menurut keterangan Kanit Ibtu M. Ibnu Sahid mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dua orang pekerja Dipo yang menemukan mayat bayi tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Adipala. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, anggota Polsek Adipala langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP terkait adanya laporan penemuan mayat bayi tersebut. Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 ditemukan oleh warga yang bernama Rizky Anurrahman dan Suparman. Mereka berdua sebagai pekerja di Dipo Pasir, Desa Penggalang, RT 4, RW 4, Kecamatan Adipala, dan mereka langsung melaporkan ke Polsek Adipala. Dan kita sebagai anggota Polsek langsung melaksanakan TKP adanya penemuan mayat bayi tersebut. Terus ini kondisi bayi waktu ditemukan seperti apa? Kondisi bayi yang ditemukan saat itu oleh warga masyarakat mengapung di sungai, selanjutnya dibawa ke tepian sungai dan kondisi sudah dalam meninggal dunia. Pak, itu jenis kelamin bayi? Jenis kelamin bayi kalau kita lihat perempuan dan tali pusar masih menempel. Untuk bayinya sendiri umur berapa bulan, Pak? Kalau umur kita tidak tahu karena yang jelas saat kita temukan sudah lebih dari 24 jam karena sudah ada pembusukan mayat. Terus Pak, untuk perkembangan sendiri saat ini seperti apa? Kita masih dalam tahap penyelidikan bersama dengan tim Polresta Cilacap. Oke, siap. Nama lengkap, Pak? Nama lengkap Pak saya Iya. Ibtu M. Ibnu Sahid. Oke, siap. Terima kasih Pak Kanit. Mayat bayi langsung dibawa ke RSUD Margono, Sukarjo, Purwokerto guna dilakukan kepentingan penyidikan. Kini kasus penemuan mayat bayi tersebut sudah ditangani Satreskrim Polresta Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Bahgatan Nasional TV melaporkan. Memang berlangsung dramatis ya evakuasinya menggunakan sekop pasir loh. Itu mungkin karena awalnya mereka tidak paham ya kalau itu adalah mayat bayi perempuan, dan hal ini memang menjadi sebuah peristiwa yang mengagetkan warga sekitar adanya penemuan mayat bayi itu. Dan kecurigaan penemuan mayat bayi itu berawal dari seseorang yang mencium bau tidak sedap dan akhirnya ketika dicek ternyata itu adalah seorang mayat bayi yang telah membusuk. Ini terjadi atau ditemukan pada Agustus 2024 atau di awal bulan kemarin. Ini warga juga merasa kaget dengan adanya peristiwa ini sekitar jam setengah 12 siang, di mana ada dua orang pekerja Dipo yang menemukan mayat bayi tersebut, di mana kemudian mereka langsung melaporkan ke Mapolsek terdekat. Dan evakuasi mayat bayi perempuan tersebut berlangsung dramatis lantaran diambil dengan menggunakan skop yang biasanya dipakai untuk pasir oleh seorang warga dan dievakuasi ke darat. Dan hal itu dilakukan memang untuk memastikan apakah itu benar mayat ataukah ada barang lain yang mirip mayat. Ternyata itu benar. Dan kasus pembunuhan ini pun sekarang sudah ditangani oleh Satreskrim Polresta Cilacap. Ya mungkin nggak ada alat lain gitu ya, Betul. jadi seadanya. Kita beralih ke kabar yang lain dari Lampung Selatan. Mayat pria tanpa identitas diduga tewas tersengat listrik. Aduh, ini kok bisa tersengat listrik? Seperti apa kronologinya? Kita simak beritanya. Ini dia.
Warga Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan digegerkan penemuan mayat tanpa identitas di area persawahan. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Minto yang saat itu hendak mematikan aliran listrik di sawah miliknya. Diketahui mayat tanpa identitas tersebut memakai kaos berwarna krim dengan celana warna hitam serta wajah terlihat hitam gosong. Penemuan mayat tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Sidomulyo dan petugas yang menerima laporan dari warga langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan membawa korban ke rumah sakit guna dilakukan otopsi. Kapolsek Sidomulyo Ibtu Sugianto mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu hasil otopsi serta mencari tentang keluarga korban. Tadi pagi pada hari Senin sekira pukul 06.10 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mayat yang tergeletak di area pesawat. Demikian. Untuk jenis kelamin sendiri dan kondisi jenazah saat ditemukan. Untuk jenis kelamin laki-laki, kemudian kondisinya di lokasi sudah posisi meninggal dan agak bau. Kemudian untuk identitas pada saat di TKP tidak ditemukan identitas KTP yang lain sehingga hingga saat ini identitas masih anonim. Demikian. Untuk dugaan sementara dari kepolisian penyebab mayat tersebut meninggal? Berdasarkan olah TKP di lokasi awal bahwa diduga akibat tersengat listrik aliran di persawahan. Namun untuk nanti lebih dipastikannya jenazah kita sudah bawa ke Rumah Sakit Kabupaten Liangga untuk dilakukan secara pemeriksaan secara medis untuk menentukan penyebab kematian secara Dari Lampung Selatan, Jupri National TV melaporkan. Ini sampai gosong gitu berarti susah ya penyelidikannya, Iya, PR ya. ini juga menjadi perhatian tersendiri untuk Anda pemirsa. Jadi kalau memang ada gangguan listrik atau ada misalnya kabel terkelupas atau hal lainnya berhubungan dengan listrik, sebaiknya memang tidak mengatasi sendiri kalau Anda bukan ahlinya. Khawatirnya hal seperti ini akan terjadi pada Anda. Dan korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Minto yang saat itu hendak mematikan aliran listrik di sawah miliknya. Diketahui mayat tanpa identitas tersebut memakai kaos berwarna krim dan celana panjang warna hitam serta wajah yang terlihat hitam gosong. Setelah Minto menemukan mayat tersebut, akhirnya juga melaporkan ke pihak Mapolsek setempat, kemudian juga melakukan evakuasi bersama warga dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan penyelidikan apakah benar mayat ini tersengat listrik ataukah ada hal lain yang menjadi penyebab kematiannya. Dan menurut keterangan Kapolsek Sidomulyo Ibtu Sugianto mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu hasil otopsi serta mencari tentang keluarga korban. Ini apakah tidak ditemukan identitas di dalam apa? Mungkin tidak membawa ya. Karena mungkin saya ke sawah ya. Ini juga menjadi hal penting kemanapun kita pergi, sebaiknya ID card, identitas itu perlu dibawa semacam KTP atau sejenisnya. Betul, dan kita beralih ke berita selanjutnya dari Banyuwangi. Korsleting listrik rumah kontrakan di Banyuwangi hangus terbakar. Lagi-lagi masih tentang masalah listrik. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia. Kepulan asap pekat terlihat membumbung tinggi saat kebakaran melahap sebuah bangunan kontrakan di perumahan padat penduduk dekat Jalan Citarum, Kelurahan Panderejo, Banyuwangi. Petugas kebakaran kemudian bergegas memadamkan api yang sudah melahap hampir seluruh bangunan. Setidaknya 3 mobil pemadam diterjunkan menjinakkan api dalam insiden kebakaran yang terjadi pada Rabu pagi kemarin. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke seluruh sisi. Butuh waktu setengah jam bagi petugas menjinakkan api sepenuhnya. Adapun identitas pemilik rumah yakni Sumartiningsih yang dikontrakan kepada warga bernama Yanto, warga Bangsring, Kecamatan Wongsorjo. Tak hanya melahap bangunan, api turut membakar 1 unit sepeda motor metik yang terparkir. Sedangkan kondisi rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal bekerja oleh penghuninya saat insiden itu terjadi. Sumber api diduga berasal dari hubungan arus listrik yang kemudian menyambar sisi bangunan.
Beruntung tak ada korban dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eka Purwanto, Nasional TV melaporkan. Ini masih hampir sama kayak tadi ya, cuman ini kebakaran. Kalau tadi menelan korban jiwa, yang ini beruntung tidak ada korban jiwa. Meski begitu, ini juga sempat menghebohkan warga sekitar karena saat terjadi peristiwa, pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Betul, dan setidaknya ada 3 mobil pemadam diterjunkan menjinakkan api dalam insiden kebakaran yang terjadi pada Rabu pagi kemarin ini. Dan di sini hal yang menjadi faktor atau penyebab kenapa api cepat merambat karena di dalam bangunan itu banyak hal-hal atau barang yang mudah terbakar sehingga api yang awalnya kecil dengan cepat membesar kemudian melahap ke sisi bangunan yang lain di peristiwa kebakaran itu. Petugas membutuhkan waktu setengah jam untuk menjinakkan api sepenuhnya dan tak hanya melahap bangunan, api turut membakar 1 unit sepeda motor yang terparkir di halaman. Dan kalau tentang listrik, diduga memang penyebab kebakaran ini adalah akibat hubungan arus pendek listrik sehingga terjadi korsleting, kemudian kebakaran yang melahap seluruh isi bangunan rumah. Sementara si pemilik sedang bekerja saat peristiwa terjadi. Ya, ini mengingatkan kita untuk berhati-hati ya ketika ada colokan yang tidak terpakai, sebaiknya dicabut saja atau memang mau ditinggal. Termasuk biasanya kalau charger itu bisa dipakai kan nggak dilepas, itu juga bisa menjadi satu faktor penyebab terjadinya kebakaran. Iya. Kita masih punya berita menarik lainnya di segmen yang ketiga, diantaranya tentang kecelakaan di jalur Pemalang. Selengkapnya tunggu kami kembali dalam Jurnal Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda. Dan di segmen yang ketiga ini diawali dari Jawa Tengah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, tabrak tiang LPG tergading terguling di jalur Pantura. Nah, ini biasanya mungkin ada jalan berkelok atau menanjak gitu ya. Tapi seperti apa selengkapnya? Kita simak beritanya. Ini dia. Laka lantas tunggal dialami sebuah truk gandeng dan terguling di Jalan Raya Petarukan, Pemalang pada Minggu 4 Agustus 2024 sekitar jam setengah 4 sore waktu Indonesia Barat. Diketahui sebelum mengalami kecelakaan, kendaraan itu menabrak 2 buah tiang LPG yang ada di sekitar TKP. Akibat peristiwa itu, posisi truk yang melintas juga menutup jalur dari arah timur Petarukan menuju eksit tol Gandulan. Adanya insiden truk terguling ini membuat lalu lintas sekitar TKP mengalami kepadatan cukup panjang meskipun tak sampai macet total. Berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi mata di sekitar lokasi kejadian, awalnya truk gandeng tersebut sedang melaju dari arah timur selepas melewati traffic light Petarukan. Tapi setelah sampai di sekitar TKP yang berjarak beberapa ratus meter sebelum SPBU Tegal Melati, terlihat truk tersebut oleng dan akhirnya menabrak tiang LPG kemudian terguling. Tahu persis. Tapi ya kisaran mau pada asar. Itu kenapa sih, Pak? Kurang tahu ya, saya posisi di rumah. Nggak, artinya itu as bannya pecah atau asnya putus atau gimana? Mungkin supir ngantuk juga bisa. Supir ngantuk ya? Iya. Ini kendaraan datang dari mana, Pak? Arah timur. Menuju ke barat ya, Pak? Iya. Sekitar jam pada asar itu? Iya. Nggak ada korban ya, Pak? Nggak ada. Setelah kejadian, sejumlah aparat kepolisian langsung terjun ke TKP untuk mengatur lalu lintas supaya kepadatan bisa terurai. Selain itu, petugas dari PLN juga datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap tiang LPGU yang terdampak laka lantas. Sekitar setengah 4, ada 2 PJU ya, Pak, yang jelas ya, rusak. Ini berarti jenengan untuk standby, untuk gimana, Pak? Mengamankan ya, bila mana terjadi mati lampu begitu? Ini dari mana sih, Pak? PLN mana, Pak? Dari? Tunggal. Pemalang maksudnya? Comal. Oh, Comal. Comal ya. Dengan Bapak siapa ini? Aris. Pak? Aris. Pak Aris ya. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Sementara pengemudi truk gandeng tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Selain itu, petugas kepolisian juga mengamankan truk serta muatannya berupa gulungan rol kertas karton di dekat lokasi kejadian. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Ragil Surono, Nasional TV melaporkan. Nah, akhirnya sempat menimbulkan kemacetan ya, meski tidak parah. Tapi juga menjadi hal yang sangat penting untuk Anda yang sedang dalam perjalanan,
Mulai dari waspada ketika sedang menyopir atau menyetir, termasuk kepadatan lalu lintas, adakah faktor gangguan, kemudian traffic light, bahkan muatan kendaraan termasuk kondisi sopir sedang ngantuk atau tidak, juga menjadi perhatian tersendiri supaya Anda selamat dalam perjalanan. Dan sejumlah aparat kepolisian langsung terjun ke TKP untuk mengatur lalu lintas supaya kepadatan bisa terurai. Dan dalam peristiwa ini memang ada 2 buah tiang LPG yang ditabrak oleh sopir sebelumnya terguling, dan ada dugaan bahwa sopir ini dalam kondisi mengantuk sehingga menyebabkan kecelakaan. Dan selain itu, petugas dari PLN juga datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap tiang LPGU yang terdampak laka lantas ini. Dan untungnya tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Meski begitu, kepadatan cukup panjang terjadi, dan ini juga membuat para pengendara yang lain kaget kenapa macet, kenapa tiba-tiba nggak bisa berjalan, dan lain sebagainya. Ini dampak dari satu orang yang lalai atau mengabaikan kondisi kesehatannya atau kondisinya ketika sedang berkendara. Dan untungnya kini petugas kepolisian juga mengamankan truk serta muatannya berupa gulungan rol kertas karton di dekat lokasi kejadian. Dan kita beralih ke kabar yang lain, masih di segmen yang ketiga. Dari Jawa Tengah, 1 unit motor terbakar usai mengisi BBM di SPBU. Ini karena faktor apa ini? Mungkin karena mesinnya ada dan sebagainya. Ya. Selengkapnya kita simak beritanya. Ini dia. Inilah video ketika 1 unit sepeda motor milik warga terbakar di SPBU Pematang Pasir, Lampung Selatan, Lampung saat antrean panjang. Tampak asap tebal terlihat tinggi dan para pengendara pun berusaha menjauh dari lokasi kejadian. Peristiwa ini bermula ketika ada percikan api dari mesin saat pengendara menghidupkan motor usai mengisi bensin. Lalu tiba-tiba saja api menyambar selang bahan bakar. Pengemudi yang panik pun menjatuhkan sepeda motor tak jauh dari dispenser SPBU. Beruntung petugas SPBU dengan cepat memadamkan api menggunakan 3 buah alat pemadam api ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara sepeda motor tersebut kemudian diamankan di belakang SPBU tersebut. Ya, kendaraan bermotor udah ngisi terus maju, dia ngengkol motor, udah sekitar jarak 5 meter apa 6 meter dari pompa, ngengkol, ada percikan. Nah kebetulan panik yang punya motor ini, akhirnya digulingin motornya dengan cepat ya, kita dengan karyawan yang lain dibantu dengan melakukan pemadaman. Karena kami kan emang udah ada pelatihannya, jadi alhamdulillah dengan cepat ditangani. Pakai berapa apar tadi, Mas? 3. Ya. Ada korban nggak tadi? Alhamdulillah nggak ada, jadi bisa ditangani dengan cepat. Dari Lampung Selatan, Jopri, Nasional TV melaporkan. Ini loh ya yang kita takutkan. Kita taunya baik-baik aja motornya, ternyata pas ngisi bensin kayak gini tiba-tiba ada percikan api terus menyambar. Dan ini pentingnya kita itu kalau selalu mengadakan cek rutin kendaraan, termasuk servis dan lain sebagainya, ya untuk seperti ini, mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kebakaran yang menimpa motor ini. Dan dalam video tersebut terlihat tampak asap tebal terlihat tinggi dan para pengendara pun berusaha menjauh dari lokasi kejadian. Dan peristiwa ini bermula ketika ada percikan api dari mesin pengendara menghidupkan motor usai mengisi bensin. Dan hal itu ternyata tidak diduga oleh pemiliknya bahwa ada trouble dalam kendaraannya dan ia kaget karena terjadi kebakaran setelah ia mengisi BBM. Nah, apinya ini menyambar ke dispensernya SPBU itu yang dia. Takutnya makin parah ya. Kalau sampai terjadi kebakaran besar, ini berarti yang dirugikan bukan hanya pemilik kendaraan, tapi juga orang lain yang ada di sekitar tempat itu. Untungnya juga petugas SPBU-nya gercep langsung gerak cepat memadamkan api dengan 3 buah pemadam api ringan. Apar ya, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dimiliki, terutama di tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran seperti SPBU, atau pabrik, atau gudang, atau tempat-tempat yang lain yang bisa berpotensi kebakaran. Betul. Kita beralih ke kabar yang lain, kalau ini beritanya bahagia loh. Bahagia, kenapa? Iya, di mana meriahkan HUT Kota Padang, ratusan ekor penyu dilepas ke pantai. Kalau kata orang Jawa itu tuh tuki ya? Tuki. Tuki. Seperti apa banyaknya ratusan tuki ini, kita simak beritanya. Ini dia. Pelepasan penyu sebanyak 355 ekor bentuk komitmen pemerintah Kota Padang sebagai pelopor pelestarian hidup. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, mereka ingin Kota Padang menjadi lebih baik serta melestarikan habitat penyu yang ada di Kota Padang. Selain itu, penyu merupakan maskot Kota Padang karena penyu merupakan makhluk yang tangguh.
Berdasarkan sejarah, hal ini sejalan sebagai cerminan Kota Padang terbukti dengan umurnya yang sudah memasuki umur yang ke-355 tahun. Ini inspirasi ya bagi kita semua. Terima kasih Dinas Kelautan, Pak Panglima Kelautan. Ini wujud nyata bahwa Padang peduli dengan lingkungan. Yang menjadikan Penyu sebagai mahasiswa resmi Kota Padang, kita ingin menunjukkan komitmen kita yang kuat terhadap pelestarian laut kita, pelestarian alam kita. Karena itu kami menghimbau bagi kita memelihara penyu ini dan juga menjaga habitat penyu dengan tidak membuang sampah ke laut, menjadikan laut kita itu menjadi sumber ekonomi kita, menjadi blue economy and green economy. Nah, ini menunjukkan aksi nyata kita. Kedepannya akan banyak lagi kegiatan-kegiatan komitmen pemerintah kota sekaitan kelestarian alam ini. Ini salah satunya dengan pelepasan Tukia hari ini, dan kita juga mengunjungi penangkaran penyu. Nah, komitmen ini akan terus kita jaga untuk kebersamaan bersama warga kota. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Arawir Karimi, Nasional TV melaporkan. Oh, jadi dalam rangka HUT yang ke-355, penyunya juga totalnya 355 ya? Iya, itu sudah dihitung atau belum sih ya? Mungkin ada petugasnya sendiri gitu ya, panitia. Iya, tapi ini juga salah satu hal yang menarik karena merupakan bentuk komitmen dari pemerintah setempat dalam rangka untuk melestarikan penyu yang ada di wilayah itu. Sehingga ini juga menjadi simbol peringatan HUT Kota Padang yang ke-355. Dan ini viewers yang melihat video di kanal YouTube kita ini banyak loh, Pak. Ini mungkin bisa menjadi apa ya, kayak contoh mungkin inspirasi, ya. Inspirasi, termasuk melestarikan lingkungan, peduli dengan habitat yang ada di situ ya. Dan memang dipilihnya penyu sebagai simbol Kota Padang ini ada alasannya. Jadi nggak tiba-tiba pilih penyu gitu aja. Kenapa? Karena penyu ini mencerminkan ketahanan dan kekuatan budaya Kota Padang Sumatera Barat. Gitu. Jadi nggak semerta-merta tiba-tiba penyu gitu ya. Iya, jadi sudah dipilih-pilih, ternyata penyulah yang dipilih menjadi ikon atau simbol Kota biasanya Padang. kan karena penyu hidupnya lama ya, jadi mungkin peringatan yang ke-355 ini juga mengingatkan mereka pada penyu. Betul sekali. Dan mudah-mudahan juga menjadi inspirasi untuk masyarakat lain, bukan hanya di wilayah Sumatera Barat ya, tapi di Indonesia dan dunia untuk bersama-sama melestarikan dan menjaga ekosistem di sekitar tempat tinggal kita. Ayo, semangat Agustus ini ya. Yes, merdeka gitu ya. Merdeka. Merdeka. Kita masih punya 2 berita menarik di segmen terakhir. Seperti apa? Tetaplah bersama kami dalam Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda. Dan kita punya 2 buah berita menarik di segmen terakhir ini. Dari Jambi, tasyakuran 79 tahun kemerdekaan RI, warga Kerinci gelar sodako hasil bumi. Nah, ini nggak sabar ya. Iya. Mungkin kalau ada ayam panggang itu lebih menarik lagi ya. Iya. Tapi ini juga tetap menarik, dan seperti apa menariknya, kita simak beritanya. Ini dia. Sebagai wujud rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa terhadap 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hasil bumi yang diperoleh, warga Desa Bedeng 8, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kerinci, Jambi, gelar sodako hasil bumi dengan membuat gunungan hasil pertanian berupa sayuran dan buah-buahan. Sebelumnya, gunungan hasil bumi itu diarak warga keliling desa dengan diiringi sholawat Nabi oleh para santri setempat. Kemudian, gunungan ini pun dibawa kembali ke lokasi syukuran serta memanjatkan doa bersama. Setelah itu, ratusan warga langsung berebut isi gunungan tersebut. Kegiatan ini sekaligus sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi antara warga Desa Bedeng 8 yang penduduknya berasal dari berbagai macam suku, agama, dan budaya, tapi tetap bisa hidup rukun dan juga damai. Martika, salah satu warga sekitar, mengatakan acara sodako hasil bumi ini bisa menjadi sarana untuk mempererat persatuan antar warga yang berbeda suku dan agama yang tinggal di Desa Bedeng 8. Apalagi, wilayah ini juga terkenal dengan sebutan miniatur Indonesia di Kabupaten Kerinci, Jambi karena warganya berasal dari beragam suku dan agama. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap acaranya hari ini, Bu? Acara ini sangat seru. Oh, Ibu dapat apa aja, Bu? Alhamdulillah dapat terong, ada tomat, ada pisang, ada wortel, dan banyak lagi. Harapannya ke depannya, Bu? Harapannya semoga lebih semangat lagi Desa Bedeng 8 dan lebih maju lagi
Dan semoga dengan acara ini warga Desa Wedang Lapan semakin akrab dan semakin kompak antara suku dan agama. Kegiatan sedekah hasil bumi ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kerinci Adi Purnomo, kepala desa, dan tokoh masyarakat desa setempat. Dari Kerinci Jambi, Mulyati Lasa, Nasional TV melaporkan. Sebagai rasa syukur mereka ya, jadi sedekah hasil bumi. Ya, ini dalam rangka ulang tahun yang ke-79 tahun kemerdekaan RI. Jadi warga ini karena di situ penduduknya banyak yang bekerja sebagai petani, maka untuk sedekah hasil bumi ini dalam berupa gunungan ini juga isinya hasil bumi, ada sayur, ada buah, kemudian daerah keliling kampung, dan ini ternyata menjadi tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah, menariknya gunungan hasil bumi tersebut diarak warga keliling desa dengan diiringi sholawat Nabi oleh para santri setempat. Menarik ya. Iya. Jadi ada doa yang dipanjatkan di setiap langkah para pembawa gunungan yang berkeliling kampung ini. Ini juga menjadi sebuah hal yang sudah ditunggu-tunggu bukannya oleh masyarakat sekitar saja, tetapi juga oleh para pejabat, bahkan anak-anak sampai orang dewasa juga ikut ambil bagian dalam momen ini. Nah, selain sedekah, Van, ternyata ini tuh buat menjaga silaturahmi antar warga sekitar. Ini menariknya. Iya, jadi ada faktor-faktor lain ya, selain sedekah hasil bumi, arak-arakan, kemudian silaturahmi, dan ini juga dihadiri oleh para pejabat ternyata. Betul, ternyata acara ini bukan acara yang ecek-ecek sekedar hasil bumi gitu ya. Betul sekali. Jadi didatangi atau dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kerinci, termasuk kepala desa, tokoh masyarakat desa setempat, dan juga warga dari tempat lain ikut menyaksikan kegiatan ini. Ini kalau di acara besar-besaran bisa menjadi potensi wisata loh. Betul, bisa menarik para wisatawan ke sini ya. Jadi kalau seperti itu ujungnya bisa membangkitkan ekonomi kreatif ya, UMKM atau kuliner, kemudian cedera mata. Kalau dikemas dalam event besar lagi, bisa menjadi sebuah festival ini. Iya, festival masuk ke rundown festival 2024 gitu ya. Nah, ini dia. Dan kita ke berita yang lain atau berita terakhir masih tentang hal yang sangat bahagia di mana puluhan perahu tradisional ikuti ajang adu cepat dengan lintasan Selat Bali di Banyuwangi. Nih kayaknya segmen terakhir ini menyenangkan semua ya beritanya ya. Iya, kita lihat kecepatan perahunya seperti apa. Ini dia. Inilah indahnya warna-warni perahu layar milik peserta lomba balap perahu layar tradisional yang berjejer di Pantai Waru Jajar, Kecamatan Kaliboro, Banyuwangi pada Sabtu siang 3 Agustus 2024. Hanya dengan mengandalkan kecepatan angin, seluruh perahu milik layar ini sering adu cepat untuk sampai di garis finish. Dalam ajang ini, tercatat ada 54 peserta dari Jawa maupun Bali yang ikut ambil bagian. Memulai start dari pesisir Banyuwangi, para peserta harus sampai di Pantai Gilimanuk, Kabupaten Jemberana, Bali, untuk selanjutnya kembali lagi ke garis finish di Pantai Waru Jajar, Banyuwangi. Meski jarak yang ditempuh dilalui cukup jauh, yakni mencapai 8,5 mil, nyatanya perahu layar tanpa mesin ini mampu mencapai garis finish tak sampai dari 20 menit. Singkatnya waktu yang dibutuhkan para peserta ini, selain karena faktor kencangnya hembusan angin di perairan Selat Bali, ketangkasan dari sang joki perahu juga sangat menentukan hasil akhir dari perlombaan. Meski para peserta ini sudah berpengalaman, tapi sebagai langkah antisipasi, mereka tetap dikawal langsung oleh personel TNI Angkatan Laut dengan mengerahkan kapal patrolinya di tengah laut. Dalam lomba kali ini, perahu Janur Kuning Nogo Kencono dari tim nelayan Banyuwangi berhasil menjadi yang tercepat. Kedatangan sang juara ini pun langsung disambut meriah oleh penonton yang ada di tepi pantai. Maka, pemenang pun berhak mendapatkan hadiah dari Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Banyuwangi yang menjadi penyelenggara lomba, yaitu berupa trofi dan sejumlah uang tunai. Selain untuk memeriahkan HUT Lanal Banyuwangi ke-53, ajang balap perahu layar ini digelar untuk melestarikan tradisi budaya masyarakat pesisir sekaligus untuk menjaga silaturahmi antar nelayan.
khususnya mereka yang ada di Banyuwangi maupun yang berasal dari Pulau Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Duh, ini saya yang deg-degan ya liatnya. Mereka yang lain, iya, kita yang deg-degan. Ya, gimana nggak deg-degan ya? Bagaimana mereka ini yang sebenarnya memang setiap hari sudah berhubungan dengan laut, dengan perahu, para nelayan dari Banyuwangi dan Bali ini. Mereka ini saling adu cepat melintasi Selat Bali yang ombaknya lumayan kenceng. Jadi mereka ini nggak menggunakan mesin, hanya mengandalkan kecepatan atau hembusan angin saja. Nah ini dia, hanya dengan mengandalkan kecepatan angin, seluruh perahu milik nelayan ini saling adu cepat untuk sampai di garis finish. Dan dalam ajang ini tercatat ada 54 peserta dari Jawa maupun Bali yang ingin ambil bagian. Dan dari rute yang digunakan, yang mulai dari Pantai Waru Jajar ya, kemudian ke Gilimanuk dan balik lagi ke Banyuwangi. Dan dengan jarak yang mencapai 8,5 mil ini, nyatanya perahu layar mereka ini tidak mengalami hambatan, bahkan waktunya tuh hanya 20 menit sudah PP. Bayangkan 20 menit loh. Iya, itu cepat ya, padahal cuma angin loh, bukan pakai mesin loh ya. Ini buktikan bahwa keahlian para peserta sangat luar biasa. Betul, ya. dan meski para peserta ini handal atau berpengalaman, tapi sebagai langkah antisipasi mereka tetap dikawal langsung personel TNI Angkatan Laut dengan mengerahkan kapal patrolinya di tengah laut. Ini sebagai langkah supaya mereka ini keselamatannya terjamin ya. Jadi nggak hanya memperebutkan hadiah atau piala saja dalam sebuah event, tetapi juga faktor lain itu diperhatikan, terutama keselamatan saat sedang adu cepat perahu ini. Ini TNI-nya yang lihat aja gitu ikut dapat hadiah nggak ya? TNI-nya kan mereka yang mengadakan. Oh gitu. Iya, mereka yang mengadakan event. Jadi ini juga menjadi yang menarik. Sama juga, jadi selain sebagai ajang sport tourism, anggap saja seperti itu ya, ini juga menjadi ajang silaturahmi antar nelayan. Betul, jadi nggak cuma cari ikan, ternyata mereka juga bisa balapan ya? Bisa balapan. Jadi seperti apa lengkapnya berita semua tadi, tetaplah terus simak di Jurnal Weekend. Dan ternyata sudah 10 berita loh Pak. Sudah waktunya kita pamit ya, kita juga perlu akhir pekan ini ya. Iya. Saya Fana Syafa. Dan saya Najwa Luna. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube Nasional TV Official. Sampai jumpa.